Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam hadirat Tuhan. Ya, Nengki puji Tuhan bisa hadir walaupun Maria tidak ada hari ini. Baik, ya. Sekarang kalau kita mendengar kata koneksi, connecting, itu muncul apa di pikiran kita? Hubungan, ya. Ayo, betul. Koneksi, connecting. Ya. Interaksi. Apa? Interaksi. Interaksi. Apalagi? Network. Apalagi? Relationship. Relationship. Ini yang saya tunggu. Suami istri sering bermasalah karena nggak nyambung, karena nggak connect. Betul tidak? Ya, enggak. Apalagi kalau orang Jawa kan kami sama orang Sunda, cokot. Nah itu dia orang bahasa Jawa cokot itu kan gigit. Tapi orang Sunda bilang ambil. Bisa ribut, cokot apanya? Nah, koneksi. Karena saya sering pergi pesawat tentunya juga saudara. Pernah ngerti istilah connecting flight? Oh, itu paling risiko. Kami pernah, bayangkan jauh-jauh dari Indonesia, kami berempat. Nah, saya salah memperhitungkan. Karena Bandara Chicago itu besar sekali. Nah, yang 3 orang ini belum pernah ke Amerika. Nah, saya sok pinter. Maksudnya mau ngajak, ya kita ke sana jalan saja. Ternyata beda 3 terminal. Konektornya habis, berangkat sudah. Akhirnya kami harus nginep di airport, besok baru berangkat. Tapi sudah tahu bagaimana. Hangus. Iya, hangus sudah. Urin. Habis kok. Connecting hubungan. Relationship. Mengapa ada Yohanes 15? Masih ingat kalau saudara baca? Iya. Tuhan Yesus gambarkan sebagai apa? Kita apanya? Ayo Yohanes 15 baca. Bukan gembala kok Yohanes 15. Pokok anggur. Ya, kita ranting-rantingnya, the branches. Nah, apa yang terjadi kalau dahan dengan pokoknya nggak connect? Mati. Pasti. Saudara, catat. Banyak orang Kristen rajin berdoa. Betul? Berani nggak berdoa? Kita ini doanya 5 waktu loh. Loh nggak percaya? Bangun pagi, sarapan, lunch, dinner, mau tidur. Berapa kali ayo? Berapa kali? 5 kali. Ada doa. Saling, kamu doa sehari berapa jam? Papa nggak bisa ngeliat Cik Lina, tapi susah juga. Lina sama atau pindah? Jangan. Nanti orang Karawang nggak kelihatan juga kalau kamu ke situ. Ya sudah, betul. Udah siapa? Sudah. Jangan gede-gede badannya. Tidak tersinggung. Nah ini, saya ini kalau ngajar harus lihat wajah orang juga, supaya tahu ngerti atau enggak. Ya, yang suka mengajar perhatikan 3 area wajah kita. 1, dahi dan alis. Itu penting. Artinya apa? Kalau kita ngajar hal-hal yang lucu, tapi yang dengar itu alisnya gandeng, dahi mengkerut. Artinya sedang apa orang ini? Mikir. Ngapain lucu dipikir? Ada yang nggak beres. Misalnya, saudara ngajar serius, ternyata ada orang pipinya gerak senyum-senyum. Gawat ini. Belum ngerti nggak? Nah, begitu saya kalau ngajar harus kelihatan wajah orang itu. Saya lanjutkan, ini penting. Jadi koneksi termasuk ini. Saya kalau ngajar harus lihat mata orang juga. Dahi, alis, mata, pipi. Itu perhatikan. Orang yang ngerti matanya apa itu berbinar-binar. Bahasa Inggrisnya apa itu? Karena ngerti. Kalau orang nggak ngerti matanya kosong. Dia ngeliat tapi betul. Lah itu nggak connect, Kenapa ada? Oh enggak. Saudara, jadi koneksi ini penting dengan Papa di surga. Nah, koneksi
itu bisa dengan beberapa cara. Ya, pernah dengar istilah body language? Ya toh? Wah, body language, bahasa tubuh itu penting loh. Nah, orang yang belajar bahasa tubuh itu biasanya nggak bisa ditipu orang. Karena orang tuh mau nipu kelihatan kok. Betul toh? Nah, maka itu koneksi. Itu bisa lewat body language. Maka itu suami istri yang makin kenal. Ya, coba dengarkan. Suami istri yang makin saling kenal. Jawab baik-baik. Frekuensi, volume pertengkarannya makin kurang atau makin tambah? Kalau makin kenal loh. Makin tambah gimana? Tambah bagus. Apa tambah bagus? Hei, Tambah duit, ya tambah duit. Tambah orderan. enggak, ini tanya serius. Logikanya makin kenal, ya koneksi makin nyambung. Suami istri itu harusnya makin kurang bertengkar atau tambah rajin bertengkar? Harusnya kurang, karena makin kenal. Maka itu untuk ngecek pernikahan kita, gak usah ke psikolog terus ngisi kuesioner kemahalan itu. Cek saja volume pertengkaran kita berdua. Betul? Ngerti maksudnya? Nah, berarti nggak connect ini dua orang. Nggak nyambung. Saudara, semua kita juga. Apalagi sejak ada handphone. Saudara sadar nggak? Kemana-mana orang cari colokan. Di mana colokan? Kemana sih, mau ke restoran? Padahal malah cari sambungan kabel. Ya, untuk kode, untuk ini. Betul nggak? Cari koneksi, konektor. Mana ini? Mana colokannya? Maka itu saya ulangi lagi. Boleh orang Kristen rajin berdoa. Silakan, mau berapa jam sehari. Pertanyaannya, nyambung nggak dengan Tuhan waktu doa itu? Boleh nggak saya berkata begini, banyak orang Kristen rajin berdoa, tapi nggak connect. Loh, ada tidak? Banyak. Nah, itu kan celaka sekali. Sudah merem 2 jam sampai capek. Melek lagi 1 jam, merem lagi. Kemana Tuhan ini? Akhirnya ada kocan merem. Nah, ini loh koneksi kita. Kita baca dulu satu ayat ini. Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Betapa Papa rindu kita punya koneksi yang baik dengan dia. Amin. Keluaran 25 ayat 22. Kenapa? Pencetin baca. Oh, pencetin. Udah, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan di sanalah aku akan bertemu. Yang semangat baca kok nggak semangat. 1, 2, 3. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan atas tutup perdamaian di antara dua kerub itu aku akan Itu udah. terus Aku akan berbicara dengan engkau tentang berapa? sesuatu Tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Saudara, keluarkan 2 kata, bertemu dan berbicara. Ada nggak? Itu penting. Ini koneksi, saudara. Ada kata itu? Bertemu dan berbicara. Bahasa Inggrisnya apa? Cunggunya apa? Coba dicek. Ayat berapa? Ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Bahasa Inggrisnya bertemu bilang apa? Meet with you. with you and I will speak intimately. speak. Ya, ini terjemahannya. Speak intimately. Apa amplify? Iya. Ya, saudara catat. Bahasa Korea siang hui. Itu yang gue yang mana? Bertemu atau bicara? Bertemu. Bertemu. Kalau bicara, setelah itu ada kata siang, gue. Ya. Terus Yang ketemu, so, Bicara. ya soa bicara. Saudara ini. ketemu semua. Biarlah mulai hari ini, ya, biarlah mulai hari ini semua kita menghidupi ayat ini. Papa kalau bertemu kita nggak cuma senyum-senyum saja pergi lagi, nggak mungkin. Setiap kali Papa bertemu dengan kita, dia pasti
Berbicara. berbicara. Pasti. Amin. Bukan saya bicara, dia. Pasti. Saya beri contoh. Satu hari saudara lagi perlu teman. Penting ini, penting. Telepon jam 8 pagi. Saya ambil contoh ini, suami yang terima telepon istrinya. Aduh, dia masih berdoa. Jam 8 pagi masih berdoa, keren juga. Saudara sibuk, jam 12 telepon lagi. Istrinya masih jawab sama, masih berdoa. Dari jam berapa itu? Udah, sibuk, jam 4 sore telepon lagi. Sama, masih berdoa. Ya udah, kantor saya tutup semua. Lanjut besok saja. Jadi saudara nggak tahu dia mulai doa jam berapa, karena telepon jam 8 masih berdoa. Saudara nggak tahu selesai jam berapa, karena jam 4 sore masih berdoa. Nah, begitu besok telepon, pertanyaan kita pada orang itu adalah ayat ini. Hei, lu doa segitu lama kemarin buat telepon berdoa terus. Tuhan bicara apa? Kalau dia jawab, enggak, Tuhan nggak ngomong apa-apa. Tidur lu. Ya betul, nggak doa segitu lama. Kok Tuhan nggak ngomong apa-apa? Termasuk yang rajin puasa. Maaf. Rajin puasa, nggak makan, nggak minum, bisa berhari-hari. Bukan soal berapa harinya puasa. Ayat ini loh. Tuhan bicara apa? Percuma kalau kita lagi bersekutu dengan dia, terus kita nggak dengar apa-apa. Ingat tadi amplified-nya, speak intimately. Inti erat. Oke, ini masalah doa. Kita lihat Matius 6 ayat 6. Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang doa? Matius 6 ayat 6. Intim. Ya. Udah? Kalimat pertama saja. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Stop sampai situ. Nah, amplified-nya bagus. Kalimat pertama aja, dengerin ya. But when you pray, go into your most private room. Close the door. Most private room and then Close the door and pray to your Father. close the door. Tapi kenapa kita bisa doa di restoran, kita bisa doa di airport, bisa nggak? Kita bisa doa di station, di bus station dan semuanya. Ternyata yang kita lakukan sehari-hari itu doa agamawi. Yang Papa minta lewat Tuhan Yesus, doa yang intimately. Go to your most private room. Coba renungkan, most private room. Berarti Jawa bilang duelik gitu. Jangan Jawa nggak ngerti. Tahu kata delik itu sembunyi. Tahu apa? Kalau ada kata duelik, sudah sembunyi lagi. Most private room. Ayo kita kejar kata intimate. Setuju nggak kalau saya katakan tidak boleh ada dua orang yang begitu intimate each other kalau dia bukan suami istri? Betul? Yeah. Nah, sama seperti ayat ini. Dua orang yang di kamar pakai kunci pintu harus suami istri. Ini connecting, ini koneksi. Luar biasa Tuhan kita. Kalau buat jomblo, Ya dengan Tuhan sendiri. ya maksudnya. Ya hanya dengan Tuhan. Ya, belum praktek. Saudara, konsep penting. Ingat kemarin kita belajar Matius 18, dua orang sepakat. Ya, Matius 18 ayat 19. Dua orang sepakat itu harus suami istri. Baru janji-janji Tuhan tergenapi. Ini luar biasa. Semua kita sering mendengar Christianity is not a religion. Kekristenan bukan agama, betul? Tapi hubungan, betul, fellowship dengan Tuhan,
Maka itu tidak ada agama di dunia ini yang menggambarkan yang disembah dan yang menyembah itu seperti suami istri. Hanya Alkitab yang mengajarkan itu. Amin, saudara. Maka itu yang Tuhan minta, koneksi kita dengan Tuhan itu nggak boleh putus. Saya berapa kali ngalami, apalagi masuk di daerah-daerah yang nggak ada apa itu koneksi, nggak ada apa sinyal. Kesasar sampai ke hutan. Tapi begitu ngandelin GPS, tutup putus sinyalnya, ayo mau apa? Mau teriak kemana? Itu loh saudara pentingnya kita koneksi dengan Tuhan terus nyambung. Oke, saya lanjutkan dulu. Dalam masa peperangan yang makin gencar seperti Ukraina Rusia sekarang, saudara tahu nggak? Hanya ada satu yang tidak boleh tidak harus ada. Hubungan prajurit dengan komandan. Betul nggak? Ya. Hubungan apa itu? Koneksi. Nggak boleh putus. Persenjataannya hebat. Tapi kalau prajurit bawa senjata hebat, putus koneksi dengan komandan, mati juga. Karena nggak tahu strateginya, nyerang dari mana. Saudara percaya peperangan akhir zaman makin ngeri? Ya. Setan makin kurang ajar? Maka koneksi kita dengan dia nggak boleh putus. Harus makin intens. Betul? Ya. Ini yang Papa mau dalam hidup kita. Kita nggak tahu setan menyerang dari mana. Covid contohnya. Selama Covid ini saya banyak mengajar dengan istilah perang ini. Kalau perang beneran, masih gampang. Kita tahu musuh dari mana. Nyerangnya pakai apa. Betul? Nah Covid ini mau pakai masker lapis 7 mati. Betul nggak? Dari mana nyerangnya nggak tahu. Begitu tiap kali ada orang yang kena masih tanya tertular dari siapa? Ya jangan tanya, sudah nggak tahu bagaimana. Kumpul orang tiap hari begini. Tapi yang penting menjaga imun kita. Baru kita akan rasa aman. Begitu ya Bu Dokter ya? Maaf. Maka itu sampai hari ini Covid nggak ada obatnya. Dan saya percaya Tuhan tidak izinkan satupun perusahaan farmasi bisa menemukan obat Covid. Kalau nggak jadi kaya raya dan sombong. Buatan mereka sendiri kok. Betul? Kalau buatan alam Tuhan bisa bertanggung jawab. Kalau buatan manusia Tuhan nggak mau bertanggung jawab. Maka itu seorang kelabaan sendiri mereka ini. Koneksi ini penting, saudara. Oke, kembali ke body language, bahasa tubuh. Jadi suami istri yang makin saling kenal. Jawab pertanyaan saya. Perlu nggak masing-masing makin cerewet satu dengan yang lain? Enggak. Gimana perlu? Betul nggak saudara? Kalau kita makin kenal, itu nggak perlu makin banyak ngomong. Tapi jadi sepi. Loh, aduh, Evi, denger dulu. Loh, ini saya buktikan. Bayangkan, di tengah keramaian orang banyak, lalu ada sesuatu yang penting mau dibicarakan. Nggak dengar ya. Bukan nggak dengar. Kalau kita pakai bahasa yang lain dengar dong. Iya. Betul? Nah, ini ilustrasi saja bahasa tubuh. Maka suami harus mengenal bahasa tubuh istrinya, istri harus mengenal bahasa tubuh suaminya. Loh, betul nggak? Itu koneksi. Makin kenal. Nah, saya mau buktikan supaya Evi tahu. Baca Mazmur 8 ayat 32. 32 ayat 8 kebalik. Saudara lihat ini cara Papa kita berhubungan dengan kita, relationship dengan kita. Mazmur 32 ayat 8. Coba dibaca bunyinya apa saya? Aku hendak Nah, betul. mengajar Ya, dan pelan-pelan ulangi. Aku hendak mengajar. Stop. Kalau mendengar kata mengajar, itu pakai apa orang ngajar itu? Mulut. Tapi lihat, Papa kita tidak. Dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Stop. Menunjukkan jalan kepadamu, jalan yang harus kau tempuh. Pakai apa? Bicara. Nggak mungkin. Yang ketiga. Memberi nasihat. Nah, stop. Pakai apa memberi nasihat? Bicara. Mulut. Tahun 70-an akhir saya dapat rahasia ayat ini. Saya bertobat.
Maka itu maaf rekan-rekan pendeta, saya itu hampir nggak pernah ngajak orang, kita berdoa, dikit berdoa, kita doa pagi, kita enggak, karena saya ngerti firman ini. Mengajar, menunjukkan jalan, dan menasihati. Ternyata papa nggak ngomong, pakai apa? Kalimat terakhir. Mataku tertuju kepadamu. Cukup. Ayo kita kembali ke istilah waktu kita masih anak-anak. Ayo, atau kita sudah dewasa. Saya percaya semua kita pernah ngalami. Namanya anak kecil, kalau di rumah ada tamu kan cari perhatian kita, bukan? Ya. Lompat sana, lompat sini. Oh iya, itu cari perhatian dia. Betul? Ya. Nggak mungkin papa mama teriak-teriak. Biasanya papa ngapain? Melotot. Terus kita ngapain? Kabur. Iya, kabur. Loh, betul atau tidak? Karena kita tahu papa lagi nggak suka. Saudara, ayat ini luar biasa. Amplified-nya, tolong. I will instruct you Instruct. and teach you in the way you should Teach. go. Ya, and I will counsel you counsel you who are willing to learn with my eye upon you. with my eye upon you. Dengan mata. Maaf ya, mama-mama. Dulu semua kita pernah ngalamin itu masih kecil. Nggak ngaku awas. Kita suka nggak mama cerewet? Nah jawab, kita suka nggak mama cerewet? Kenapa sekarang sudah tua cerewet? Loh, maaf ini saya ngomong. Bawaan. Bawaan, benar kan? Saudara serius. Anak-anak lebih respect mama berwibawa atau mama cerewet? Yang di rumah jawab ya. Ayo. Berwibawa. Berwibawa. Makin cerewet seorang mama, makin gak direspek oleh anaknya. Betul atau salah? Nah, salah satu wibawa lewat mata. Bahasa Inggrisnya wibawa itu apa ya? Ayo Niki wibawa ini. Ya ini udah wibawa nih, wibawa ya. Bahasa Inggrisnya apa ya? Wibawa itu apa bahasa Inggrisnya? Aduh, sudah lama di sini kok ngerti wibawa. Wise? No. Wise itu hikmat. Nah, ayo cari. Ini di sini sudah lama. Bahasa Inggris nggak pinter-pinter, Indonesia lupa. Aduh. Tanya Om Google. Iya cari. Wibawa. Ya saya baru tahu itu apa wibawa ya. Jadi anak-anak senang kalau mama itu berwibawa. Authority. Authority. Yeah. Oh, dan authority. Oke, have authority. Ada wibawa. Ternyata papa kita nggak pernah cerewet dengan kita. Hanya melotot saja kita tahu. Dan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Nanti cara cari di Lukas. Kan Tuhan Yesus sudah bilang, sebelum ayam berkokok, kamu akan nyangkal aku 3 kali. Itu nggak mungkin. Tapi Lukas itu dokter. Dia ngerti bahasa mata. Pernah baca nggak ayat itu? Saya lupa di mana nanti cari. Ketika ayam sudah belum berkokok, ternyata Petrus nyangkal 3 kali. Terus ditulis bahwa mata Yesus ketemu dengan mata Petrus. Petrus sadar. Aduh, aku sudah nyangkal. Masih ingat itu ya? Ya. Maka itu berbahagialah saudara kalau kita nggak suka dicereweti Tuhan, tapi Papa hadir melototin kita. Saya mau buktikan. Walaupun bukan Kristen, walaupun dia orang jahat. Jawab pertanyaan saya. Setiap manusia baru mau melakukan kejahatan atau sudah melakukan kejahatan, semua orang pasti sadar, kok ada ngawasi aku ini? Belum. Saudara, karena saya sering pelayanan ke penjara. Ini saya tanya, jujur ya, sebelum kamu lakukan itu, kamu sadar nggak seperti ada yang ngawasi? Saya minta saudara jujur, pernah nggak ngalamin itu? Ya, pernah. Belum buat salah, baru mau. Seperti ada siapa ini? Nurani, kenapa? Hati nurani kata Kalau orang Hati mau nurani, nyolong- betul. kalau orang mau nyolong kan dia kiri kanan dulu. Iya, mungkin karena rasa nggak enak. Itu loh Papa kita. Maka itu jangan saudara mengatakan Alkitab hanya untuk orang Kristen. Salah. Papa kita untuk semua orang di dunia. Dia sayang kita luar biasa. Amin. Saya mau buktikan. Kejadian 4 ayat 5.
dan 6. Coba ya, Kejadian 4 ayat 5 dan 6. Papa kami mau belajar untuk menjaga koneksi kami dengan Papa di surga. Di masa peperangan begitu ganas ini, kami gak boleh putus hubungan dengan komandan. Ayat 5 baca Kejadian 4. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Terus? Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hatinya menjadi gak cuma panas, sangat panas. Mukanya Muram. cuek sudah, mau marah. Saya tanya, berarti ini sudah dibawa dosa atau belum? Sudah dosa nggak menguasai Kain? Sudah. Lihat ayat 6. Saya menangis waktu baca itu. Ada apa ayat 6? Firman Tuhan Nah, kepada Kain. stop dulu. Ini loh saudara. Yang sudah jelas-jelas berdosa. Mukanya muram, hatinya sangat panas. Siapa yang datang? Tuhan. Maka itu saya nggak percaya kalau ada orang Kristen rajin berdoa, rajin puasa, kok tetap budek dan tuli. Mau saya pakai kalimat ini. Yang jahat kayak Kain aja Tuhan masih bicara kok. Renungkan. Jadi masalahnya bukan berapa jam berdoa, masalahnya nggak punya sambungan, nggak punya koneksi, nggak punya relationship. Speak intimately, baca itu. 99%, catat ya, 99% yang tertulis di Alkitab selalu dari pihak Tuhan yang mulai bicara, bukan dari kita. Betul tidak? Cari. No. Siapa yang mulai merintah? Tuhan. Abraham. Siapa yang ngajak bicara dulu? Tuhan. Musa sudah melarikan diri. Tuhan yang bicara. Tolong ya yang di rumah juga sedang memperhatikan ini. Tuhan sedih loh saudara. Kalau kita berkata, aku kok nggak bisa dengar suara Tuhan? Nggak mungkin. Maria yang nggak pernah punya pikiran hamil sebelum nikah, Tuhan hadir bicara. Jadi kalau ada di antara kita rasanya susah mendengar suara Tuhan, koneksi kita yang nggak baik. Ayo selidiki. Maka itu mulai hari ini kita cari kerinduan Tuhan atas kita, bukan kerinduan kita kepada Tuhan. Saya mau buktikan ini. Percaya nggak? Tuhan jauh lebih rindu ingin ketemu kita dan bicara dengan kita daripada kita rindu bicara bertemu dengan Tuhan. Ya. Salah satu bukti adalah doa Bapa kami. Kenapa dia berkata, give us our daily bread. Berikanlah kepada kami makanan kami sehari-hari secukupnya pada hari ini. Saya orang praktis. Saya pernah ngomong, kenapa Tuhan udah bilang, berikanlah kepada kami makanan kami untuk setahun. Kan enak. Nggak usah repot. Ternyata jawabannya, karena Papa ingin ketemu kita tiap hari. Itu luar biasa. Maka itu mulai hari ini, ubah konsep kita hubungan dengan Tuhan itu. Menempel kuat. Maka itu kata doa. Pray. Itu hampir nggak ada di Alkitab. Yang ada ask. Bertanya. Bukan minta. Maka itu kita baca. Nggak ada. Nuh berdoa. Musa berdoa. Daud berdoa. Nggak ada. Abraham juga nggak terus berdoa. Dia berhubungan. Bertanya, diskusi. Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Luar biasa. Nah seperti itu kita dengan Papa. Saya stop dulu. Ada yang menambah sesuatu atau tanya? Kenapa hari ini orang suka doa Yabes daripada doa Bapa kami? Iya itulah, karena egois. Dengar yang di rumah pertanyaan Ibu Negara, First Lady. Kenapa orang lebih suka doa Yabes daripada doa Bapa kami? Ya, doa Yabes itu doa untuk diri sendiri egois. Doa Bapa kami itu doa untuk berbagi. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya untuk hari ini. Percaya nggak? Tuhan nggak jawab. Karena dia beri nggak secukupnya, lebih.
Enggak amin. Mana buktinya? Buktinya bunter-bunter gitu. Mana tertawa? Ya betul nggak? Kalau kita dapat secukupnya ya pas-pasan terus. Lah kenapa kita minta secukupnya diberi lebih? Karena di sekitar kita ada banyak orang nggak kenal seperti Bapak kita yang baik. Papa titip, aku beri kamu kasih. Saluran. Itu doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami. Doa Yakobus nggak begitu. Aku semuanya. Lebarkan. Iya, berkembang ke kiri ke kanan. Kan muka Melvin. Oke, ada yang lain mau tanya? Ayo, silakan. Masalah koneksi ini penting loh, saudara. Ayo. Ayo Cia, nanya. Oh, nyuruh orang. Ya, Yang di rumah ada yang tanya, ntar biar Ferry yang bacakan. Ini kesaksiannya, saudara. Tadi ini sampai saya masuk lagi sibuk muter itu, saya belum tahu Papa sih harus ngomong apa. Tapi karena saya sibuk, pas ngambil minum ke belakang, Papa bilang, kamu belajar soal koneksi. Maka itu kalau saya ngajar, maaf ya, selalu ada hal baru. Karena saya nggak pernah punya konsep, nggak pernah punya persiapan, mau tema apa, tidak tahu. Tadi pagi di The Cross, saya tanya kepada Pastor Jason, pakai tema, enggak, terserah Koden saja. Ya udah, saya cuma tanya, Bapak mesti ngomong apa? Bicara soal fokus. Maka itu saya kalau suruh ngajar, sehari mau 10 kali, saya nggak merasa berat. Karena bukan dari saya, semua dari dia. Koneksi saya akan terus saya jaga, supaya nggak putus. Terus begitu. Maka itu kita baca Alkitab, itu cuma karena koneksi. Apalagi kalau sudah baca kitab Yeskiel, saya itu paling iri hati dengan Yeskiel. Karena setiap kata pertama di setiap pasal, selalu ada kata berfirmanlah Yahweh, berfirman. Loh, kok enak betul ini? Nah, yuk mulai hari ini perbaiki koneksi kita, hubungan kita. Ya itulah kayak cari colokan, mau charge HP. Ayo, yang lain lagi coba mau tanya apa? Iya, silakan. Maaf Koden. Enggak apa-apa. Saya nggak pernah ketemu istri Koden. Oh gitu. Ada di Nabire. Sebenarnya dia sering ke Australia. Waktu yang lalu begitu. Tapi sekarang ini belum selama COVID dia malas pakai masker. Nah, hubungannya apa itu? Enggak kan sering aja saya. Maksudnya saya sering dengar Koden ke Australia Iya. nggak pernah ketemu gitu. Oh ya mungkin pas dia ada, Iya, Roni nggak iya. ikut. Terakhir dia kesini tuh Januari 2020. Iya. Gitu ya. Nggak tahu. Iya, makan di sini. Iya toh, makan di sini toh. Ini connectionnya melalui telepon aja juga ya. Iya, telepon ya, WhatsApp, cerita terus. Terus banyak apa itu hubungan yang betul gampang dengan Koden informasi Julius teknologi. masih warga Kanada kan? Masih. Nah, Nengki. Iya, Koden, saya mau tanya begini. Aduh, bisa dibalikin. Enggak apa-apa, supaya di rumah juga bisa ngikutin. Kenapa ada yang kangen Nengki di Amerika? Banyak kan banyak. Oke, Yang lebih ketol. ya, ayo Neng. Ya. Koden tadi bicara mengenai kunjungan Koden ke penjara. Iya. Di mana Koden ketemu dengan Orang-orang image ya. inmate narapidana di sana. Ya. Satu hal yang saya dapatkan adalah bahwa Tuhan masih berbicara pada mereka. Masih. Sedangkan mereka itu mungkin punya dosa kan. Iya. Nah, kualitas Tuhan komunikasi dengan kita itu, apakah tergantung kita banyak dosa atau enggak gitu? Oh, enggak. Koneksi kita dengan Tuhan tergantung dari Dia. Papa sayang semua manusia. Mana ada orang nggak berdosa? Mana ada orang nggak berdosa? Betul? Mana ada orang nggak berdosa? Semua kita berdosa nih. Jadi enggak. Ya memang pernah saya dengar ada orang berkata, wih, kok kelihatannya Tuhan lebih sayang pada orang-orang jahat ya? 7 tumbuh udah dipakai Tuhan. Bukan begitu. Sama nih, kasih sayang Tuhan sama. Apalagi kalau dibandingkan. Kalau kita nggak merasa banyak dosa, seharusnya kita lebih sayang. Seharusnya, logikanya. Ya, jadi semuanya Tuhan sayang. Buktinya Andrew Chan ya Koden. Iya. 11 menit Koden. Iya, Aktor betul, dia kan di betul. penjara. Iya. Ada yang ingat Andrew Chan? Ya orang Australia itu. Iya. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ya.
Itu Yang serius ya, Evi, yang serius ya. iya serius. Saya ikutin beberapa service dari a few pendeta ya. Iya, Mereka tuh selalu menekankan doa puasa. iya. Kan misalnya Anda punya masalah apa? Doa puasa. Itu bagaimana tuh Pak Den? Maaf, saya harus meralat. Kalau kita doa puasa supaya Tuhan menolong kita, itu artinya mogok makan memaksa Tuhan. Apa ya bahasa Inggrisnya mogok makan? Puasa. Bukan, dia demo itu loh. Strike. Strike, yes. Strike ya, tapi nggak mau makan. Oke. Bukan begitu. Papa menjawab doa kita bukan karena kita baik. Papa menjawab doa kita bukan karena kita suka memberi persembahan. Tidak. Seperti pertanyaan Nengki, karena dia sayang. Yang penting bagaimana kita hidup dengan dia. Oke, saya berikan 2 ayat. Matius 6 ayat 32. Apa ya? Dihidupin. Matius 6 ayat 32. Ada satu kalimat yang kita alami. Baik kita waktu masih anak-anak, baik kita setelah menjadi orang tua, papa mama. Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, stop. Apa semua yang dicari oleh Gentile, orang-orang gak mengenal Tuhan, itu ayat 31. Makan, minum, pakai. Ya. Oke? Ya. Pertanyaannya. Kalau kita mengenal Papa, perlu ikut cari nggak? Enggak. Iya. Ini nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena, baca ada kata karena. Akan tetapi Nah ya, akan tetapi ya. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saya itu paling terharu dengan ayat ini. Akan tetapi, siapa? Bapakmu. Bapakku. Bapak lu. Iya, ya. Di surga. Tahu. Saya mau buktikan. Ya. Yang nggak punya anak pun pasti bisa ngerti. Waktu anak kita baru panas dikit aja. Apalagi musim Omikron begini. Yang panik siapa? Mak. Nah, anak itu Nggak. main, lompat sana, lompat sini, nggak pusing. Bajunya robek, sepatunya bolong, yang pusing siapa? Justru anak-anak itu nggak suka pakai baju baru karena gatal. Betul nggak? Makin robek-robek tapi suka karena enak sudah. Ini ayatnya. Jadi ngapain maksa Tuhan pakai doa puasa supaya Tuhan jawab? Salah. Saya tunjukkan ayat berikut. Jadi kalimat ini akan tetapi Papamu yang di surga tahu. Wih, buat saya cukup. Mazmur 139 ayat 4. Mazmur 139 ayat 4. Inggrisnya juga boleh. Ya, silakan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Nah, maaf ya saya, rekan-rekan pendeta yang punya konsep banyak berdoa banyak berkat, sedikit berdoa sedikit berkat, nggak pernah berdoa nggak dapat berkat. Sama. Oh shit. Evi dapat nggak 139 dan 4 ayatnya? Nggak tahu kalau kitabnya. Lo nggak tahu? Udah. Dengar. Bingung. Sebelum lidah kita ngomong sepatah kata, Papa sudah tahu. Jadi pertanyaannya, ngapain mau doa panjang-panjang? Belum mau ngomong aja dia tahu. Show off. Show off. Bahasa Inggrisnya apa? Even before Even before there is a word on my tongue, nah, still a unspoken. word. Satu kata aja belum keluar. Tapi Still unspoken. still unspoken, belum ngomong. Ha? Terus. Behold, O Lord, you know it all. Amin. Amin, yes. Kembali kepada suami istri. Nggak perlu banyak ngomong. Body language akan tahu. Begitu pula Papa di surga. Dia tahu. Maka itu salah. Maaf ya para pendeta rekan-rekan saya. Jangan maksa orang untuk puasa terus. Lapar. Nah, hubungan yang penting kembali hubungan. Saya beri pertanyaan ya, Evi juga harus mikir. Saudara percaya atau tidak kalau hidup ini beres? Kita menyenangkan hati Papa, kita taat, ya,
menuruti apa yang Tuhan katakan. Nggak usah banyak minta, Papa tahu yang kita perlu. Amin. Yakin? Yakin. Betul? Ya. Nah, sekarang saya balik. Ya yakin nih contohnya kita ini semua hidup ini kan. Iya, makanya. Nah, saya tanya balik. Jadi kalau ada orang Kristen kebanyakan berdoa, berarti dia sedang nggak beres dengan Tuhan. Loh, betul nggak? Kalau dibalik loh. Ngapain? Tuhan itu perlu informasi dari kita tidak? Nggak bisa jawab. Tidak. Sama sekali dia tahu semuanya. Tuhan kita perlu beritahu tentang sesuatu tidak? Maka itu koneksi ini penting, relationship. Speak intimately. Itu Papa ngomong dengan kita. Coba renungkan ini. Maka itu kalau kita ingin merasa hadirat Tuhan, jangan pergi ke gunung mana menyendiri doa dengan enggak, malah ketemu hantu nanti. Iya, dingin gigit nyamuk. Nah itu. Musa. Jadi ini puasa ya, puasa yang benar menurut Alkitab itu puasa Musa. Bukan puasa agama-agama. Kalau puasa agama-agama itu justru puasa yang memaksa Tuhan. Tapi puasa yang benar itu Musa. Dia waktu dipanggil naik oleh Tuhan, Tuhan nggak ngomong, Musa kamu puasa. Tidak. Papanya bilang kamu naik, aku akan ketemu engkau. Kata bertemu ini. Musa naik. Dia nggak tahu loh kalau sudah 40 hari 40 malam, dia nggak tahu. Asik dengan Tuhan. Nah, puasa yang benar bukan sibuk, nggak makan, nggak minum. Sibuknya karena terlalu asik berjumpa Tuhan sampai lupa makan, lupa minum. Itu yang benar. Nah, daripada puasa, saudara-saudara, ini gembala bisa ngomong, hari Rabu depan kita puasa, buka jam 4. Biasanya Selasa malam makan kenyang-kenyang. Maaf. Nah, seharian sibuk kerja, sibuk ini, itu bukan puasa. Kalau puasa, handphone mati, nggak ketemu orang, nggak kerja, diam dengan Papa saja. Karena menanti instruksi dari dia. Nah, kalau puasa agama, ini jam 12 bunyi, terus sambil pegang, tahan ya 3 jam lagi. 3 jam. Terus jam 3, puji Tuhan, tinggal 1 jam. Kurang 5 menit, haleluya. Begitu, teng, 4 kali. Tuhan, aku sudah puasa. Oh, terima kasih Tuhan. Terus makan sebanyak-banyaknya. Itu bukan puasa, cuma mindahin jam makan. Kembali pertanyaannya, Tuhan ngomong apa? Kalau puasa saja nggak dengar Tuhan ngomong apa? Nah, ayat yang selalu dipakai oleh banyak pendeta ini. Masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata ketika dia didatangi murid-murid ngusir anak kena ayam, epilepsi, setannya nggak keluar. Terus Tuhan, kenapa ini setan nggak keluar dari anak ini? Terus Tuhan Yesus berkata, jenis ini nggak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Nah, banyak gereja hanya menelan mentah-mentah doa puasa. Ayo saudara, kita doa puasa 3 hari. Karena kita mau penginjilan ke pulau yang ganas sekali. Oh, kita mau pelayanan ngusir setan. Setannya katanya gede-gede. Wah, setan begini. Ayo kita puasa 3 hari. Tapi nggak dengar apa-apa. Bukan itu. Nah, lalu pakai apa? Pakai teori militer. Siapa pernah dengar istilah militer konsolidasi? Tahu ya? Peperangan makin gawat, kekuatan tentara makin melemah, maka komandan akan narik mundur, retreat. Mundur sebentar. Untuk 3 hal. Periksa kekuatan musuh dan periksa kekuatan tentara. Fisik semuanya. Harus tahu ini bagaimana. Lalu ada informasi dari komandan. Begini, begitu semuanya itu. Oke, baru yang ketiga, strategi diberi. Setelah dapat 3 hal ini, untuk doa dan puasa, baru kita pergi perang dengan pesan yang jelas dari komandan. Tapi banyak gereja cuma puasa, nggak makan, nggak minum, tapi tetap budek dan kopok. Ngerti nggak bahasa ini?
Mau perang model bagaimana? Nggak tahu kekuatan musuh. Dan kita nggak tahu mesti maju dari mana. Saya punya 3 istilah ini dalam peperangan iman kita. 1. Antara iblis dengan kita. Lebih tua siapa? Jauh. Ngerti maksud ini? Artinya, siapa lebih pengalaman? Ayo, siapa lebih pengalaman? Mereka. 2. Iblis itu nggak pernah loh tahu rasa ngantuk kayak apa. Ya kalau nggak percaya coba kalau ketemu tanya, setan, lu tahu nggak sih ngantuk? Pasti dia tanya, itu martabak merek apa? Ngantuk, setan tuh nggak tahu, apalagi tidur. Lah kita Ngantuk mulu. Nah itu, waktu kita nggak usah tidur. Bahasa Inggrisnya apa ya? Hilang sebentar itu. Bahasa Inggris. Oke? Percaya nggak sekian detik kita hilang, setan juga kerja macam-macam. Apalagi waktu kita sedang tidur, wih ganas mereka. Nomor 3. Dalam peperangan ini antara setan dengan kita dan kita dengan setan, siapa yang bisa ngelihat siapa dan siapa nggak bisa ngelihat siapa? Kita nggak bisa lihat. Nah, mau pakai senjata model apa saja, secanggih apa, siapa bakal kalah? Kita. Ya nggak bisa ngelihat. Secara serius loh. Maka itu betapa celakanya hidup iman kita kalau kita putus koneksi. Bahaya sekali. Kita nggak tahu musuh dari mana. Mereka bisa melihat kita seenak mereka. Ini loh kekristenan yang sesungguhnya. Koneksi kita. Rajin bersekutu. Saya selalu bedakan. Rajin berdoa belum tentu fellowship. Tapi kalau bersekutu pasti connect. Banyak saya ditentang oleh banyak gereja. Jadi Bapak nggak ngajari orang berdoa. Siapa bilang? Pernah baca 1 Tesalonika 5:17 berdoalah ya terus menerus. Ya. Nah saya tanya. Kalau pakai hukum agama, bisa nggak ayat itu dilakukan? Coba, terus menerus loh. Nggak bisa. Lah, Kapan martabak jadi? kapan tidur, maaf, kapan beol, kapan segala macam. Nah, gereja mengajar. Tolong ya, yang masih nggak percaya tentang doa. Saya percaya gereja berkata doa itu nafas. Saya tanya, nafas perlu stop? Nah, jadi doa itu nggak perlu tutup mata, berlutut, angkat tangan. Enggak, itu nafas kok. 24 jam penuh. Dengan kesibukan kita sesibuk apa, tetap bernafas. Ada koneksi. Sebab yang hubungan dengan Papa dan dengan kita itu roh kita. Nah, coba saya lihat tangan saya. Ya, jari saya yang di rumah ya, yang ikuti lewat audio. Ya, lipat jari kelingking dan lipat ibu jari. Lalu tinggal 3 jari, mudah-mudahan yang dari audio bisa ngerti. Ya, lalu antara jari tengah dan jari telunjuk satukan. Dan jari manis kita pisah. Alkitab bilang manusia terdiri dari berapa hal? 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, lihat. Kenapa yang telunjuk dengan jari tengah saya gabung? Ini tubuh dan jiwa. Selalu bersama-sama. Mikir mortgage, bayar hutang, ya itu semua itu yang ini, ya masalah sakit itu yang tubuh dengan jiwa. Yang satu roh ini nggak ikut-ikut. Nah, yang berdoa senantiasa yang mana? Roh ini. Jadi walaupun sibuk segala macam, roh ini tetap bersekutu. Amen. Karena Tuhan itu roh. Nah, ini yang saya lakukan dalam hidup. Maka itu saya boleh sesibuk apa saja, saya tetap bisa komunikasi dengan Papa. Maaf, saya cuma cerita. Jadi walaupun saya sambil ngajar seperti ini, roh saya tetap connect. Maka itu saya bisa tahu ayat mana. Dia memberitahu karena saya connect dengan dia. Iya, kayak Alkitab. Bicara dengan siapa saja. Nyambung. Ini yang Tuhan minta dari hidup kita. Untuk kita terus punya koneksi. Gak putus-putus. Saya beri kesempatan. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang tanya di situ? Pak?
Yang di Zoom, yang di Instagram. Ya, silakan Neng. Kalau kita kan bisa perintahkan tubuh kita dengan Roh, jiwa. betul. How do you command your spirit? Spirit. Roh kita kerjasama. Siapa pernah baca Mazmur Daud? Saya pertama bingung. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Yang ngomong ini siapa? Jadi Roh Kudus itu memberi komen Neng kepada roh kita. Nah, ketika Roh Kudus memberi perintah kepada roh kita, kita ikuti. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus di Getsemani. Aku tahu rohmu mau, tapi tubuhmu lemah. Nah, jadi Roh Kudus bisa memerintah roh kita. Kalau roh kita dapat perintah dari Roh Kudus, roh kita merintah tubuh. Hai tubuh, kamu harus bangun. Harus siap. Ini yang boleh dilakukan sampai hari ini. Jadi selalu Roh Kudus itu memberi kekuatan. Nah itu kita perlu latih roh kita. Iya, kayak Koden nggak pernah capek itu ajaib loh, bisa nggak makan suplemen kan? Oh makan, vitamin makan. Apalagi ada martabak. Oke. Sorry, dengan frekuensi Koden segitu iya, banyak kan Mas nggak pernah dengar Koden sakit. Kapan sakit? Kalau sakit juga nggak ngomong. 2 Korintus 4 ayat 16. Maaf ya saudara, cuma ini tanya aja. Nah contoh, saya 2 hari itu dalam perjalanan. Ya, jadi nggak ngajar. Itu yang tanya banyak. Sampai dia tanya, Bapak sakit? Loh enggak. Loh kenapa nggak sakit? Karena nggak muncul di live-nya, live streamingnya. Sampai kayak gitu, mereka itu menantikan pengajaran dari Tuhan. Lihat, 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ya. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, Ya. namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, lihat jari saya lagi. Mana manusia lahir, outer man, ya physical body, dengan manusia batinia, inner man. Bacakan bahasa Inggrisnya dulu. Therefore, we do not become discouraged, spiritless, disappointed, or afraid. Baik. Though our outer self is Outer self, yang jasmani ini, progressively wasting away. progressively, apa? Wasting. Wasting away. Habis, karena usia. Terus? Yet our inner self is being progressively renewed day by day. Wow. Be renewed day by day. Lihat sekarang jari ini. Jadi mana yang makin merosot? Tubuh. Maka itu kalau sudah tua nggak usah pakai obat kuat, jangan nggak usah, sudah jatuh ya sudah. Maaf saya ngomong kayak tadi ibu pendeta nggak usah pakai sedot lemak, tarik segala, sudah tua ya sudah, betul. Tapi yang diperbarui ini. Jadi Nengki kalau roh kita kuat terus, fisik ini ikut, fisik ini ikut. Maka itu ada istilah mensana in corpore sano, ternyata salah. Banyak orang fisiknya gagah keker tapi jiwanya sakit. Betul? Nah inilah roh kita. Jelas ini itu perlu dilatih. Ya perlu dilatih, ada lagi? Yang di rumah masa nggak ada sih? Biar Ferry yang bacakan ini. Nah, kamu lihat zoomnya, Fer. Ayo, siapa lagi mau tanya? Tanya aja. Ibu-ibu, mana ini? Apa? Puasa tuh Perlu kalau waktu-waktu tertentu. Kalau nggak usah, nggak apa-apa. Ada waktu tertentu kita perlu menyendiri, nggak mau diganggu oleh orang lain, nggak apa-apa. Silakan. Tapi bukan satu keharusan. Oke, ada lagi? Ayo, diskusi kita. Fer yang di rumah baca, karena ini nggak yang Zoom, nggak kelihatan. Kamu buka. Yang di kiri. Ada? Nggak ada. Oh nggak ada ya udah. Tumben kalian di Zoom nggak cerewet, biasanya cerewet begitu ah. Bisa dengar nggak suara saya Zoom? Coba ngomong. Yang di Zoom? Oh bisa. Oke, nah ini Betty ini kok nggak cerewet, biasa cerewet dulu Betty kamu Betty. Maaf. Ayo ada yang tanya? Satu lagi terakhir. Habis ini kita makan martabak. Oh benar banget, puji Tuhan.
Maaf yang di rumah ya, kalau saya ngomong martabak terus sudah cari sendiri. Cuma kami yang di sini. Pabrik ya. Satu orang lagi mau tanya, silakan. Saya tunggu. Tanya dong. Ini ada yang bagaimana kita menjaga konsistensi kita untuk berrelationship dengan Tuhan. Wah, pertanyaan bagus. Bagaimana caranya kita menjaga konsisten kita tetap bersatu dengan Tuhan? Gampang. Butuh Tuhan nggak? Butuh. Ya sudah. Loh, betul nggak? Loh, betul nggak? Orang yang nggak butuh Tuhan nggak akan mau bersekutu. Nggak butuh. Kerjaan saya makin banyak. Tugas saya makin banyak. Tanggung jawab makin banyak, saya makin butuh Tuhan. Nah, jadi itu ya jawabannya bertanya di Instagram. Koden, sejak kenal Koden, kok Koden nggak pernah dorong-dorong orang jatuh, kenapa? Ya nggak ada ayatnya. Jatuhin dong. Maaf ya saudara, memang sering ada beberapa teman saya buat sensasi gitu. Enggak jatuh didorong-dorong lagi malah. Ya, saya itu berusaha sedapat mungkin melakukan apa yang tertulis. Yang tertulis saja baru berapa persen kita lakukan. Untuk apa? Buat yang nggak tertulis. Itu prinsip. Gegar otak ya. Oke, ada yang ngomong? Ini Pak, apakah salah kita punya kerinduan untuk berdoa terus meski terkadang kita tidak mendengar suara Bapa secara langsung? Berdoa terus lagi sekali dengan cara apa? Kalau doa terus pakai cara agama. Kapan masaknya? Nah itu kapan cari duitnya? Kapan kerjakan tanggung jawab? Jadi doa itu hubungan. Maaf, selama pandemik ini, ketika semua gereja tutup, saudara pernah nggak ikut kebaktian sambil duduk di WC? Loh maaf loh. Nah ya sudah. Jadi itu koneksinya. Lagi nonton tanggung. Ya bagi nonton tanggung, betul. Maaf. Bisa nggak lagi nyetir bersekutu dengan Tuhan, tapi jangan tutup mata. Iya, bisa. Sambil diinfus. Bisa bersekutu. Jelas yang tanya di Facebook, ada lagi? Ada yang di sini terakhir Roni, karena banyak orang yang ngomong lihat itu. Ayo Roni. Kenapa Ron? Benar. Juga lah Ron. Apa lagi mikir? Nanti aja pas makan martabak. Loh, Ini lebih enak. belum nggak? Supaya yang lain bisa ikut belajar. Bukan pertanyaan, mungkin pengalaman Ron atau begitu. Ada gratis kok. Iya. Ada satu Ayo orang Pak lagi. Ketu, ini Pak Ketu saya nih. Oh begitu. Ini ya ganteng, cakep kan? Kecil. Enggak pusing punya anak buah kayak gitu. Kalau Koden bertahan, saya berusaha untuk bertahan. Sorry ya, Lin. Pak, saya mau tanya Pak. Iya. Kalau misalnya orang Kristen kan ada bilang, nggak usah lah. Ya orang Kristen kan kadang dia ngambil keputusan salah. Ya. Even dia bilang, oh saya udah dekat dengan Bapa di sorga, sehingga seharusnya Bapa di sorga memperhatikan saya, mengawasi kalau saya berbuat salah. Ternyata keputusannya tetap salah. Nah itu kenapa terjadi? Padahal mereka merasa always connect gitu loh. Ya, pertanyaan bagus. Always connect, but not obey. Hasilnya tetap connect dengan Tuhan, tapi nggak pernah nurut. Itu yang dikatakan memadamkan roh. Roh Kudus mimpin, tapi kita keras kepala. Tapi ada yang kedua, tolong catat. Papa tidak akan marah kepada kita waktu kita buat keputusan yang salah. Catat. Asal kita nggak tahu kalau itu salah, Papa nggak akan marah. Saya percaya semua papa juga gitu pada anak-anaknya.
Setuju nggak saya ngomong itu? Nah, yang kurang ajarnya kita sudah tahu salah diteruskan. Di situ papa nggak bisa tanggung jawab. Itu risikomu, konsekuensinya. Jelas berarti? Maka itu hubungan yang erat dengan Tuhan harus dibarengi ketaatan. Ini kesalahan Raja Saul yang paling fatal sampai ditolak. Karena dia, maka itu ada ayat. Ketaatan itu lebih penting daripada korban persembahan. Nurut. Nah, ini bagian terakhir. Ternyata, tolong yang di rumah juga catat. Hanya ada satu cara kalau saudara dan saya ingin rajin mendengar papa bicara. Taat. Yang tahu kita taat atau tidak cuma kita sendiri. Begitu papa melihat kita nurut, wah, dia rajin bicara kepada kita, dia rajin. Nah, ini pertanyaan yang sering saya dengar. Saudara pasti sudah dengar. Bagaimana saya ini gampang mendengar suara Tuhan tentang seorang yang saya nggak kenal. Ya, sebelum saya ke Australia, ya, karena saya harus belanja sebuah titipan yang harus saya cari. Saya ke mall, kemana itu? Kota Casablanca dengan anak saya. Begitu masuk, ternyata ada pameran kopi. Nah, terus Roh Kudus bilang di salah satu stand ada yang jual, namanya Rizky, saya nggak kenal. Sebentar, papa mau ke situ. Anak saya tahu dapat jiwa. Saya coba tanya pura-pura tentang kopi, lalu saya tanya nomor HP-nya. Kenapa Pak? Ya ini saya mau makan ini. Dan ini nanti saya akan balik. Setelah begitu saya dapat nomor, saya teks dia kaget. Dia bilang, Bapak kok tahu? Itu hidup saya masa kecil dulu. Saya bacakan WA dia ke anak saya. Udah, nah itu kenapa? Karena Tuhan tahu saya ini nurut. Disuruh apa saja. Pertama kali hal besar yang terjadi di hidup saya itu tahun 76 atau 78. Saya itu baru bisa beli motor. Waktu itu Yamaha bebek, saudara. Tahun segitu nggak sampai 100.000 dulu ya. Baru belum 2 tahun saya punya. Saya diundang ke satu gereja kecil di Surabaya, daerah orang Madura, dari Sidoarjo Wetan, masih masuk ke kampung lagi. Ini saya lagi khotbah. Atau papa bilang, Den, kamu tinggal motormu kasih ke Pak Sukarso Hadi. Saya kenal kembali ini. Ini lagi khotbah. Dalam hati bilang, ya papa. Udah, selesai khotbah, diajak makan, saya panggil Pak Karso. Pak Karso, aku tak tinggal motorku, saya mau tinggal. Loh, nanti kamu pulang naik apa? Bemo banyak. Loh, ditinggal kapan diambil? Saya bilang, enggak. Tuhan bilang, saya suruh kasih Pak Karso. Istrinya menangis. Karena sudah lama mereka doa ingin punya motor. Karena mereka kemana-mana boncengan pakai sepeda ontel itu. Nah, itu saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Ketaatan ini. Nah, sejak itu papa gampang bicara dengan saya, ya karena tahu. Satu kali, ini kesaksian luar biasa, orang masih hidup. Ini sopir taksi namanya Kaharudin, orang Bugis. Jadi zaman Tuhan untuk saya naik taksinya. Ini, nah udah sampai satu hari, akhirnya dia manggil saya, Papa, ya waktu anak pertama lahir, saya suruh kasih nama, saya suruh doakan, padahal Muslim mereka. Nah satu hari, ada berkat masuk sekian puluh juta. Terus Roh Kudus gak ngomong apa-apa. Untuk siapa? Nggak tahu. Sudah hari keempat ini. Saya tuh gelisah. Maaf ya saudara, ini saya dengan Tuhan. Saya ini kalau punya saldo, saya tuh gelisah. Yang perlu siapa ini? Saya lagi nggak perlu kok. Oke? Nah saya tanya istri saya, masa sih kamu nggak dengar? Enggak, Tuhan nggak ngomong. 6 hari tetap uang itu nggak keluar. Nah padahal kami lagi nggak butuh apa-apa. Saya tanya di yayasan, ada kok semuanya. Nah ini untuk siapa? Akhirnya saya desak, Papa tolonglah. Bicara yang perlu ini siapa? Tiba-tiba Roh Kudus gerakan untuk saya telepon sopir ini. Begitu saya telepon ternyata istrinya yang bawa, yang terima. Karena waktu suaminya bawa taksi dia ketinggalan. Saya tanya, kabar apa kalian? Baik.
Lah kok baik? Berarti salah dong. Akhirnya ngomong kiri kanan. Terus sampai masalah kontrak rumah. Nah saya tahu mereka itu kok rumahnya kontrak. Oh belum kok Pak belum katanya bayar. Begitu Roh Kudus selesai dia ngomong itu, ternyata ini nyelotok dari mulut. Daripada kamu kontrak terus kok nggak beli saja. Puk. Saya pukul mulutnya kan kurang ajar betul. Tapi ternyata nggak salah. Aduh maaf ya maaf. Memang Pak, kami mau beli tanah di sebelah. Loh kan kontrak lah, kalau beli tanah rumah gimana? Ini orang Bugis. Orang Bugis rumahnya bisa dipindah. Diangkat. Cuma di sebelah. Jadi yang kami kontrak itu tanah ini. Kalau rumah ini rumah kami. Jadi kalau kami bisa beli tanah di sebelah, kami tinggal geser saja. Oh iya? Berapa harganya? Wih, istri saya sampai heran juga. Persis seperti uang yang nganggur itu. Kalau gitu kamu beli. Loh, uang dari mana? Nanti Bapak kirim. Saudara bayangkan, sampai kayak begitu loh Tuhan ini. Nah, waktu peresmian rumah itu, ya itu orang-orang Islam dipanggil untuk doa juga secara Kristen, kesempatan bersaksi luar biasa. Nah, maka itu kunci Tuhan bicara kepada kita apa tadi? Taat. Oke. Makin kita gampang taat kepada Tuhan, makin banyak, makin sering dia bicara kepada kita. Maka itu Mazmur 32:8. Dia hadir, dia cuma melotot aja, kita tahu Tuhan mau bicara apa kepada. Begitu pula suami istri, kalau saling melotot, saling ngerti. Yang berkelahi gitu ya. Apa beda? Suami juga ngerti. Oh ya sudah apa? Apa bedanya antara taat suara Tuhan dengan keinginan sendiri? Oh beda jauh. Di mana bedanya? Bedanya percaya nggak? Hampir semua keinginan kita itu pasti kedagingan. Nah ini perlu dicek. Tapi kalau dari Tuhan luar biasa. Maaf. Ada orang-orang kaya suka memberi. Nggak usah tanya Tuhan. Tapi maaf. Tidak semuanya dengan motivasi yang tulus. Betul? Bisa karena ingin terkenal. Bisa karena money laundering. Untuk cuci uang dosa. Memberi. Maaf loh. Ya tidak semua. Ini bedanya. Jadi setiap kali keinginan kita harus cek. Sesuai nggak dengan keinginan Papa? Oke? Jelas semuanya? Tuhan memberkati kita semua. Ayo koneksi kita. Nggak boleh putus dengan Papa di surga. Nyambung.